Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Haryani, NIM T2017-1207. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul tentang sistematika proposal dan laporan PTK. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di dalam tata cara penulisan karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian pengantar, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian pelengkap. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pengantar. Nah, di dalam bagian pengantar itu terdapat sub-sub, di antaranya yang pertama judul karya tulis ilmiah. Nah, di dalam judul karya tulis ilmiah ini penulis harus memerhatikan judulnya, yaitu harus ringkas, komunikatif, dan alternatif. Nah, di dalam judul karya tulis ilmiah ini perlu ditulis tujuan, nama peneliti, logo, dan tempat dilakukannya penelitian. Terus yang kedua yaitu lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan di sini harus disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kata pengantar. Nah, kata pengantar di sini berisi uraian yang menggambarkan atau mengantar para pembaca terhadap karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat yaitu daftar isi. Nah, daftar isi di sini merupakan penyajian secara sistematif data isi yang fungsinya di sini untuk mempermudah pembaca untuk mencari judul atau sub-sub yang diinginkan. Selanjutnya yang kelima yaitu daftar tabel. Nah, daftar tabel di sini menyajikan tabel secara berurutan. Semisal ada keterangan tabel 1.3, itu maksudnya tabel nomor 3 pada bab 1. Yang keenam daftar gambar. Kemudian yang ketujuh daftar lampiran. Daftar lampiran ini sama halnya seperti daftar gambar dan daftar tabel. Nah, daftar lampiran ini contohnya lampiran 1.2, maksudnya yaitu lampiran nomor 2 dari bab 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu abstrak. Abstrak di sini adalah ringkasan isi karya tulis ilmiah mulai dari bab 1 sampai bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Firda Salsabila, NIM T2017-1296, kelas A8. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu bagian utama atau isi. Nah, dalam bagian utama atau isi ini terdapat bab 1 atau pendahuluan. Terus di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, lokasi, dan sampel penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan alasan mengapa masalah ini timbul atau masalah yang diteliti ini timbul. Susunan latar belakang ini harus secara runtun, jelas, dan tajam. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah fokus penajaman latar belakang. Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan tertulis, terbuka. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini adalah penyempitan fokus telaahan dari rumusan masalah. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menunjukkan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian ini bisa terdiri atas tujuan umum dan khusus. Yang kelima itu asumsi. Nah, asumsi ini di setiap penelitian mungkin ada yang terdapat asumsi dan kadang tidak ada yang terdapat asumsi. Asumsi terdiri dari asumsi itu dapat berupa teori,
bukti-bukti kuat yang oleh peneliti sendiri. Dan yang keenam itu hipotesis. Hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah, submasalah yang diajukan oleh peneliti. Melalui penelitian ilmiah, hipotesis diuji kebenarannya dan diperoleh hasil apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Dan yang ketujuh itu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menjelaskan secara singkat jenis-jenis penelitian seperti historis, deskriptif, teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengumpulan data, penyebaran angket, dan yang terakhir itu lokasi. Nah, dalam lokasi dan sampel penelitian ini harus dicantumkan di mana lokasinya dan subjek atau populasi penelitian, serta dilengkapi alasan rasionalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Pada bagian isi, saya menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 menjelaskan tentang kajian teori atau kerangka kajian pustaka. Dan yang bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini kajian pustaka memiliki kedudukan sangat penting dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena dari kajian pustaka ini peneliti memiliki dasar, memiliki konsep dalam sebuah penelitian yang akan dia lakukan. Jadi dalam melakukan penelitian itu bisa terarah dengan baik dan benar. Pada metode penelitian, metode di sini sebagai cara untuk mendapatkan data dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Data tersebut sangat berguna bagi kita untuk menentukan tujuan dari penelitian kita. Biasanya kita menentukan tempat, menentukan variabel, menentukan populasi atau sampel, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahrotun Nafi'ah, NIM T2017-13D4 dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini memuat dua hal utama, yaitu pengolahan data dan analisis data. Untuk menghasilkan sebuah temuan, pengolah data harus melakukan berdasarkan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif sesuai desain yang sudah dijelaskan pada bab 3, yang mana pada bab 3 ini dijelaskan komponen metode penelitian seperti pertama desain lokasi, yang kedua definisi operasional dari variabel penelitian, yang ketiga instrumen seperti tes, angket, skala sikap, dan lain sebagainya. Yang keempat pengembangan instrumen, yang mana seperti pengujian validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data, yang mana pada teknik pengumpulan data ini peneliti bisa melalui dengan tes, wawancara, angket, atau skala sikap, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu tahap dan prosedur penelitian. Pada bagian pembahasan atau analisis temuan, mendiskusikan temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang sudah dijelaskan pada bab 2. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafisa, NIM T2017-1303. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Apa sih itu semua? Yang pertama itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berisi jawaban dan penjelasan-penjelasan dalam bentuk resum seperti itu. Nah, itu berdasarkan dari rumusan masalah dan
hipotesis yang sudah ada di bab 1, yang sudah dijelaskan di bab 1 seperti itu. Nah, kesimpulan ini biasanya berada di akhir karena dia sudah kayak menyimpulkan dari semuanya seperti itu. Jadi dia biasanya ada di akhir pembicaraan seperti itu. Adapun yang kedua yakni implikasi. Implikasi itu adalah membandingkan dari yang dulu dan yang sekarang seperti itu. Nah, implikasi ini ada 3 macam. Yakni yang pertama itu teoritis, yang kedua itu manajerial, yang ketiga itu metodologi seperti itu. Adapun yang pertama yang teoritis, implikasi teoritis ini ya, dia menyajikan gambar yang mengenai dalam bentuk teori seperti itu. Jadi itu mencantumkan teori-teori seperti itu. Itu juga biasanya untuk meyakini penguji seperti itu, biar valid gitulah ya intinya ya. Jadi dengan teori-teori jadi biar kuat gitu penelitiannya. Nah, adapun yang kedua itu adalah implikasi manajerial. Nah, implikasi manajerial ini adalah kayak suatu temuan-temuan baru itu untuk penelitian. Itu implikasi manajerial. Adapun yang ketiga itu adalah implikasi metodologi. Implikasi metodologi ini adalah disajikan penjelasan-penjelasan mengenai bagian-bagian metode yang mana kita tuh bisa membandingkan yang mana yang baik ataupun yang mana yang enak gitu sama yang tidak, yang agak sulit untuk dicerna seperti itu tuh. Itu gunanya metodologi ataupun caranya kita gitu ya. Adapun yang terakhir itu adalah rekomendasi. Rekomendasi itu adalah kayak seperti saran, sama seperti saran. Bentuknya itu kalau rekomendasi jadi rekom dari kita seperti itu ya. Mungkin saya ngasih contoh aja ya. Contohnya itu mungkin dari sekolah gitu untuk ke orang tua gitu ya. Kayak misalkan diharapkan kepada orang tua itu agar bisa mengontrol siswanya anaknya untuk sholat dan lebih dikontrol seperti itu. Jadi biar tepat waktu sholatnya seperti itu seperti kayak saran, semacam saran itu ataupun rekom dari kita seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Istinalu dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian dari penulisan karya ilmiah, dan saya kebagian dari bagian akhir dari penulisan karya ilmiahnya. Bagian akhir penulisan karya ilmiah itu ada 2 ya, terdiri atas 2 bagian, yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Daftar pustaka mengenai apa sebenarnya? Mengenai sumber-sumber rujukan yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah sendiri. Dan lampiran adalah hal-hal yang berisi keterangan yang dipandang penting dalam penulisan karya ilmiah. Seperti apa? Seperti dokumentasi, outline penelitian, metrik penelitian, dan lain-lain. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ada beberapa cara penulisan. Bukan beberapa cara penulisan, tapi ada cara-cara penulisan dalam daftar pustaka itu sendiri. Dan penulisan sumber daftar pustaka itu adalah seperti peletakan nama penulis. Peletakan nama penulis, kalau penulis ini tuh memiliki 3 bagian nama, yaitu awal, tengah, dan akhir, maka yang pertama ditulis adalah nama tengahnya terlebih dahulu. Setelah itu nama akhir dan
nama awalnya. Seperti contoh, Basir, Ahmad, Azhar. Penulisannya Basir, spasi Ahmad, spasi Azhar, titik, spasi 1993, titik, spasi refleksi atas persoalan keislaman, titik, spasi Bandung, titik 2, spasi Mizan. Itu contoh dari penulisan daftar pustaka. Dan ada contoh lainnya juga sebenarnya, seperti Gani, spasi Bustami, spasi A, titik, spasi 1994, titik, spasi beberapa aspek ilmiah tentang Al-Quran, titik, spasi Jakarta, titik 2, spasi litera antar Nusa. Jadi pengurutan dari penulisan data pustaka yaitu adalah nama penulis, terus tahun penerbitan, setelah itu judul yaitu kota penerbit, dan juga setelah itu penerbit. ya sebenarnya penjelasan yang saya berikan ini belum terlalu rinci karena keterbatasan dari memori handphone saya, jadi saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Fitri dari kelompok 4. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang tata cara mengembangkan proposal dan laporan PTK. Nah, penyusunan laporan penelitian tindakan kelas biasanya disajikan tidak dalam bab per bab, melainkan dalam bentuk pemberian. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, misalnya bab 1 pada pendahuluan. Nah, dalam bab pendahuluan ini, dalam laporan PTK minimal terdiri dari 4 subbab, yaitu misalnya latar belakang masalah, terus kayak perumusan masalah dan tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Seperti pada laporan proposal PTK, subbab ini pada dasarnya berisi 3 aspek utama. Yang pertama, deskripsikanlah keadaan ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya. Dan yang kedua, deskripsikanlah keadaan yang nyata yang memang ada dan terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, deskripsikanlah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Terus yang kedua ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini, pada bagian ini berisi permasalahan apa yang hendak dicoba dan apa yang mau dicoba untuk diubah, dikembangkan, ditingkatkan, dan juga ditumbuhkan. Nah, perumusan masalah ini sebaiknya menggunakan kalimat pertanyaan. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian merupakan sasaran kegiatan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Biasanya tujuan penelitian ini dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dan yang keempat adalah manfaat hasil penelitian. Bagian ini berisi kemanfaatan hasil penelitian bagi berbagai pihak. Dalam konteks pelajaran di kelas, misalnya manfaat penelitian ini dikaitkan dengan siswa dalam upaya untuk meningkatkan kayak prestasi belajar dengan guru, dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme, dan juga dengan sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada umumnya. Yang pada bagian bab 2 yaitu kajian teori dan juga hipotesis tindakan.
Nah, dalam kajian teori dan hipotesis tindakan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kerangka teoritik, tindakan yang akan dilakukan, dan yang ketiga hipotesis tindakan. Yang pertama kerangka teoritik. Kerangka teoritik ini seperti halnya pada proposal. Subbab ini biasanya berisi tentang konsepsi teoritis, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, uraian dapat diperoleh terutama dengan cara membaca berbagai referensi yang terkait. Dan yang kedua ada tindakan yang akan dilakukan. Bagian ini berisi tentang konsepsi teoritis tindakan yang akan dilakukan disertai dengan prosedur pelaksanaannya. Nah, dengan kata lain, si peneliti ini harus dapat mendeskripsikan apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada hipotesis tindakan. Berdasarkan paparan kerangka teoritis dan tindakan yang akan dilakukan, dapat diajukan hipotesis tindakan. Nah, hipotesis ini dapat dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja saya akan memaparkan materi dari pemateri yang sebelumnya. Mungkin pemateri yang sebelumnya itu kurang fokus, jadi saya akan mengulas kembali dari materi yang sebelumnya tentang riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu disusun dalam bentuk uraian padat dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah, dan tidak semua informasi tentang yang bersangkutan riwayat hidup itu memuat informasi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan juga jabatan. Jadi seperti itu. Untuk yang memiliki jabatan itu prestasi-prestasi apa yang pernah dicapai itu juga bisa ditulis di dalam riwayat hidup. Karya ilmiah yang pernah dipublikasikan juga bisa dilampirkan di daftar riwayat hidup. Riwayat hidup juga dapat disusun secara butir per butir atau dalam bentuk uraian padat. Jadi seperti itu. Baik, langsung ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang materi metode penelitian. Nah, metode penelitian seperti halnya pada proposal. Nah, di bab metode penelitian ini berisi sub-bab setting penelitian, prosedur penelitian, dan juga teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga kriteria keberhasilan tindakan seperti uraian berikut ini. Jadi saya jelaskan satu persatu ya guys. Yang pertama, setting penelitian. Pada subbab ini dideskripsikan tentang kapan dan di mana penelitian telah dilakukan. PTK biasanya itu kan dilakukan di kelas dan sekolah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, siapa saja kolaborator penelitian tindakan kelas ini juga dapat disertakan. Kolaborator ini bisa kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga bisa, guru bidang studi atau sejenisnya juga bisa. Ya, jadi seperti itu setting penelitiannya guys. Udah paham kan? Insya Allah saya yakin kalian semua paham. Yang kedua, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mendeskripsikan tentang tahapan penelitian yang telah dilakukan. Jadi penelitian yang telah dilakukan seperti itu apa? Tahapan ini mencakup pada proses perencanaannya, implementasi tindakannya, observasi, dan juga monitoring dan juga refleksi. Jadi ada 4 poin penting. Jadi itu prosedur penelitiannya guys. Saya yakin kalian semua paham ya guys. Poin yang ketiga, teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan pada sebab ini dideskripsikan tentang bagaimana caranya mengumpulkan data sebagai dasar untuk menetapkan alternatif tindakan dan juga melakukan refleksi. Sebenarnya upaya pengumpulan data yang telah dilakukan ketika peneliti mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data juga dilakukan ketika peneliti melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Jadi peneliti itu harus bisa memonitoring ketika ada tindakan, langsung kita memonitoring, itu sebagai teknik pengumpulan data. Nah, nanti data-data yang sudah ada itu kelak dijadikan bahan untuk menganalisis, kemudian merefleksikan temuan penelitian. Jadi seperti itu.
Yang keempat, teknik analisis data. Pada sebab ini menerangkan bagaimana cara menganalisis data yang akan terkumpul yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas biasanya berupa data analisis deskriptif kualitatif. Diingat-ingat ya, analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif. Jadi seperti itu. Artinya peneliti itu mendeskripsikannya dengan kata-kata yang dapat diperoleh terhadap permasalahan yang dicoba untuk diubah atau ditingkatkan. Selain analisis data deskripsi kualitatif, juga bisa dilakukan analisis statistik dengan beberapa persyaratan tertentu. Jadi teknik analisis data di dalam penelitian tindakan kelas ini bermacam-macam variasinya ya guys. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu ada 2 poin ya. Lanjut yang terakhir, kriteria keberhasilan tindakan. Ini poin yang paling penting di dalam metode penelitian. Kriteria keberhasilan tindakan merupakan ukuran berhasil tidaknya implementasi tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini dideskripsikan tentang apa ukuran yang akan dijadikan patokan untuk menyatakan hal tersebut. Jadi patokannya itu ada di sini, poin terakhir ini ya guys. Ya, jadi hal yang paling penting dari metode penelitian ini ada 5 poin. Jangan sampai lupa ya guys. Harus dicatat baik-baik. Yang pertama, setting penelitian. Yang kedua, prosedur penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Yang kelima, kriteria keberhasilan tindakan. Cukup itu saja ya guys dari pemaparan dari saya guys. Semoga Indonesia bisa segera mengantisipasi dan juga mengatasi virus corona ya guys. Cukup sekian ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Pada subbab ini, setiap siklus yang telah dilakukan mendeskripsikan dengan data yang lengkap, mulai dari perencanaan, implementasi tindakan, monitoring, dan refleksi yang berisi pelajaran tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang masih terjadi dalam analisis. Perlu juga dikemukakan perubahan yang mendasar pada siswa, lingkungan, guru, motivasi, dan aktivitas belajar. Uraian dapat disertai dengan grafik dan tabel yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Dan yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan di sini yaitu mendeskripsikan pembahasan secara sistematik dan jelas terhadap temuan-temuan yang diperoleh seperti yang diuraikan pada hasil penelitian di atas, berdasarkan atas tahapan dalam siklus penelitian yang telah dilakukan. Peneliti bisa membahas data-data terutama terkait dengan perubahan mendasar yang telah terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar Salma, NIM T2017-1229. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab tentang kesimpulan dan rencana saran rencana atau saran tindak lanjut. Jadi pada bab kesimpulan, pada subbab kesimpulan ini disajikan simpulan dari hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian ini biasanya berisi tentang jawaban dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Kemudian rencana tindak lanjut ya. Nah, pada subbab rencana tindak lanjut ini adalah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan peneliti dalam usahanya untuk mengadakan perubahan atau peningkatan. Biasanya rencana tindak lanjut ini dilakukan setelah adanya evaluasi atau
didasarkan dari hasil analisis dan refleksi yang telah dikemukakan dari penelitian sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati, NIM T 2017-13-12. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran mata kuliah PTK. Yaitu yang saya akan jelaskan adalah bagaimana aturan dan sistematika penulisan, penelitian, tindakan kelas. Jadi langsung saja. Ada ketentuan-ketentuan umum dalam pembuatan PTK, yaitu adalah format pengetikan. Jadi laporan diketik itu dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang pertama, aturannya adalah ukuran kertas A4. Terus selanjutnya ada ukuran huruf 12. Selanjutnya ada jenis huruf Times New Roman. Terus selanjutnya ada spasi 1,5 dengan paragraf rata kiri dan kanan. Selanjutnya ada margin atas kiri 4 cm, atas dan kiri 4 cm, sedangkan margin bawah dan kanan 3 cm. Terus selanjutnya ada substansi laporan. Jadi itu adalah format pengetikannya. Terus selanjutnya adalah beberapa yang harus diperhatikan dalam substansi laporan PTK, di antara yaitu yang pertama adalah orisinalitas, yaitu laporan merupakan karya sendiri mahasiswa, bukan jiplakan atau fotokopi dari mahasiswa lain. Jadi benar-benar real dari karya sendiri, bukan jiplakan dari mahasiswa lain atau teman yang lain. Terus bukan jiplakan dari internet atau non internet. Jadi seperti itu. Terus yang nomor 2, konsistensi, yaitu laporan memiliki benang merah yang menjiwai dan mengikat antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki alur yang runtut dan konsisten dengan masalah penelitian yang dibahas. Jadi alurnya itu harus benar-benar jelas dan runtut, seperti itu. Terus selanjutnya nomor 3 adalah signifikansi, yaitu laporan secara jelas mencerminkan upaya peningkatan penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah PTK yang sedang ditempuh. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya nomor 4 adalah akurasi. Jadi akurasi itu laporan penyajian atau menyajikan secara akurat data dan fakta yang nyata tanpa rekayasa dan atau modifikasi. Jadi harus benar-benar itu fakta, bukan rekayasa. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada bahasa. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa dalam pembuatan PTK ini adalah yang pertama, laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang resmi, baik dan benar. Kata atau kalimat yang digunakan dalam laporan PTK ini merupakan kata istilah yang baku yang diketahui oleh umum. Terus paragraf yang tersusun dari buah pikiran yang utuh dengan rumusan kalimat yang memenuhi unsur-unsur digunakan pada laporan mengacu pada penggunaan ejaan yang disempurnakan EYD. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dari teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM T 2017-12-98. Oke, saya di sini akan menjelaskan pembahasan dari materi sebelumnya, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang laporan PTK terlampir. Laporan PTK adalah laporan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Guru itu perlu membuat hasil penelitian dalam bentuk laporan karena merupakan dokumen tertulis yang dapat dijadikan acuan atau diserahkan kepada pihak yang terkait, serta untuk dapat memahami permasalahan yang sama dalam penelitian tersebut. Jadi dalam penulisan laporan PTK itu harus ada sistematika yang tertentu yang menjadi acuannya, karena laporan PTK itu tidak jauh berbeda dengan laporan formal. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sistematika penulisan PTK.
di mana di sini banyak diantaranya yaitu yang pertama judul, yang kedua yaitu lembaran pengesahan, yang ketiga yaitu surat pernyataan, yang keempat yaitu kata pengantar, yang kelima yaitu ucapan terima kasih, yang keenam daftar isi, yang ketujuh yaitu daftar tabel, lanjut yang kedelapan yaitu daftar grafik, dan yang terakhir yaitu daftar lampiran. Di mana kalau setiap laporan pasti ada pendahuluan. Di mana di sini di dalam laporan PTK itu terdapat pendahuluan, yaitu diantaranya itu latar belakang masalah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang ketiga yaitu analisis masalah, yang keempat yaitu alternatif dan prioritas pemecahan pemasalah, dan kelima yaitu rumusan masalah, dan yang keenam yaitu tujuan penelitian, yang ketujuh yaitu manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Di laporan tersebut itu juga terdapat kajian pustaka. Selanjutnya itu bab 3 yaitu pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan penelitian dalam laporan dokumen tersebut itu yang pertama itu harus ada subjek, tempat, dan waktu penelitian. Yang kedua itu desain prosedur perbaikan pembelajaran. Yang ketiga itu rencana pembelajaran prasiklus. Yang keempat yaitu rencana perbaikan pembelajaran siklus 1, rencana perbaikan pembelajaran siklus 2. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Yang bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana di sini terdapat 2 hal yaitu deskripsi hasil penelitian perbaikan dan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Lanjut yang ke bab 5 terdapat simpulan dan saran tidak lanjut. Di sini terdapat kesimpulan dan saran tidak lanjut ya. Terus lanjut yaitu daftar pustaka, terdapat lampiran. Jadi yang saya jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis judul laporan PTK, yaitu harus ada rumusan masalah singkat dan padat. Yang kedua yaitu menggambarkan perbaikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mencantumkan materi yang menjadi fokus perbaikan pembelajaran. Yang keempat yaitu merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya perbaikan. Yang kelima yaitu menunjukkan subjek penelitian. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan PTK terlampir. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.